Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B Teori Komunikasi ingin menjelaskan materi tentang relationship development. Adapun anggota kami yaitu ada Maria, Rizkia Sabrina, Siti Nurbaila, Tasa Khairunisa, dan Manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pendahuluan ada relationship development, yaitu suatu strategi untuk membangun, mengelola, dan juga memperkuat suatu hubungan. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan. Manajemen hubungan dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk melalui media sosial dan juga internet. Selanjutnya ada contoh kasus yang kami ambil yaitu contoh kasus awal mula Kisah Cinta Indah Permatasari dan Arie Keriting yang berujung nikah meskipun tidak direstui. Awal mula Indah Permatasari dan Arie Keriting bertemu dari sebuah proyek di mana sebelumnya mereka itu tidak saling berkomunikasi, namun seiring berjalannya waktu mereka semakin dekat dan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius meskipun dihalang oleh restu orang tua. Selanjutnya ada uncertainty reduction theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian ini dicetuskan oleh Richard Scalabras dan Charles Berger pada tahun 1975. Teori ini dianggap penting karena menurut Leon Knobloch pada tahun 2008 adalah ketidakpastian ini memenuhi kehidupan sehari-hari. Tujuan dari dibangunnya teori ini adalah menjelaskan untuk mengurangi ketidakpastian pada komunikasi yang terjadi antara orang asing pada pertemuan pertama mereka. Datang dengan ketidakpastian yang berakar pada komunikasi dan perkembangan keluaran verbal, kehangatan nonverbal, rasa suka, keterbukaan timbal balik, pencarian informasi, kesamaan, dan keterbukaan diri. Selanjutnya ada asumsi teori pengurangan ketidakpastian. Yang pertama, seseorang akan mengalami ketidakpastian dalam lingkungan antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi adalah sarana utama pengurangan ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian adalah keadaan permusuhan yang menimbulkan stres kognitif. Selanjutnya ada strategi. Berger pada 1995 mengemukakan bahwa orang-orang yang berupaya mengurangi ketidakpastian menggunakan taktik dari 3 kategori strategi, yaitu yang pertama ada aktif, yaitu mengurangi ketidakpastian dengan cara selain dari kontak langsung. Yang kedua ada pasif, mengurangi ketidakpastian dengan cara yang tidak mencolok. Yang ketiga interaktif, mengurangi ketidakpastian dengan melibatkan komunikasi atau percakapan. Kaitan kasus pada materi adalah pada pertemuan kedua antara Arie Keriting dan Indah, Arie sudah mulai ada perasaan kepada Indah. Namun Arie merasa tidak yakin bagaimana untuk menafsirkan komentar Indah padanya. Jadi Arie memiliki ketidakpastian terhadap perasaannya. Namun seiring berjalannya waktu mereka pun mulai dekat dan melangsungkan pernikahan dan dapat dinyatakan bahwa ketidakpastian yang Arie alami dapat berkurang atau menurun karena terjalinnya komunikasi antara mereka berdua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada social penetration theory. Teori yang dicetuskan oleh Altman dan Taylor ini merujuk pada hubungan interpersonal yang melibatkan keintiman, tidak hanya hubungan fisik, tapi juga meliputi keintiman secara intelektual dan emosional. Penetrasi sosial dianalogikan sebagai kulit bawang yang berlapis. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia memiliki lapisan kepribadian. Hal ini dapat diartikan bahwa individu memiliki pendapat, prasangka, pandangan maupun perasaan yang berlapis-lapis dan berbeda. Setiap mengenal orang lain, sebagian bawang itu terbuka untuk mengungkapkan inti perasaan individu tersebut. Sebagaimana dalam kasus Arie Keriting dan Indah Permatasari, di tempat yang sama menjadi awal dari terjadinya sebuah hubungan. Hubungan Arie dan Indah juga merepresentasikan tahapan-tahapan seorang individu dalam menjalin relasi dengan individu lain. Dan teori ini juga memiliki 4 tahapan. Yang satu ada orientation, yang kedua exploratory affective exchange, yang ketiga ada affective exchange, dan yang terakhir ada stable exchange. Selanjutnya. Selanjutnya ada social exchange theory atau teori pertukaran sosial, di mana teori ini mendasar pada konsep ekonomi dalam memahami hubungan manusia. Individu menghitung biaya dan imbalan dalam hubungan mereka dengan biaya mencakup upaya dan dampak negatif, sementara imbalan adalah yang mereka terima. Para ahli set berpendapat bahwa individu menilai hubungan mereka berdasarkan perbandingan biaya dan imbalan. Hubungan positif memiliki nilai positif, imbalan lebih besar daripada biaya, sedangkan hubungan negatif memiliki nilai negatif, biaya lebih besar daripada imbalan. Teori ini juga mengklaim bahwa nilai hubungan memengaruhi apakah hubungan tersebut akan bertahan atau berakhir. Asumsi pertukaran sosial meliputi pandangan bahwa manusia mencari imbalan dan menghindari hukuman bahwa manusia adalah makhluk rasional, dan bahwa standar untuk mengevaluasi biaya dan imbalan bervariasi dari waktu ke waktu dan individu ke individu. Hubungan dipandang sebagai saling bergantung dan proses yang melibatkan pertukaran sosial. Evaluasi suatu hubungan, mengapa kita bertahan atau pergi, tergantung pada perbandingan antara imbalan dan biaya dengan standar yang disebut tingkat perbandingan atau CL. Kepuasan dalam hubungan saat ini didasarkan pada perbandingan imbalan dan biaya terhadap CL. Orang mungkin meninggalkan hubungan yang memuaskan jika ada alternatif yang lebih baik. Pola pertukaran teori pertukaran sosial dalam tindakan mencakup aturan atau norma perilaku yang membantu mengelola kesenjangan, kekuasaan, dan mengoptimalkan imbalan sambil meminimalkan biaya. Ada 3 jenis matriks yang digunakan untuk menggambarkan pola pertukaran, yaitu matriks tertentu, matriks efektif, matriks disposisional. Pertukaran dapat terjadi dalam beberapa bentuk, termasuk pertukaran langsung, pertukaran umum, dan pertukaran produktif. Dalam pertukaran langsung, timbal balik terjadi antara 2 aktor. Pertukaran umum melibatkan timbal balik tidak langsung, sementara pertukaran produktif mengharuskan kontribusi dari kedua pihak untuk mendapat manfaat. Teori ini berkaitan dengan contoh kasus pernikahan Arie Keriting dan Indah Permatasari, di mana keduanya menikah tetapi tidak direstui oleh ibu dari Indah Permatasari lantaran beberapa hal. Padahal, kedua insan tersebut saling mencintai secara tulus dan memiliki hubungan timbal balik yang setara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya
Selanjutnya ada relational dialectic theory atau teori dialektika relasional, yaitu kerangka kerja dalam studi komunikasi interpersonal yang mengemukakan bahwa hubungan interpersonal selalu menghadapi ketegangan dan konflik yang berasal dari berbagai perbedaan dalam hubungan tersebut. Asumsi pada teori ini ialah 1. Hubungan tidak bersifat linear. 2. Hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan. 3. Kontradiksi merupakan faktor fundamental dalam hidup berhubungan. 4. Kontradiksi merupakan hal yang penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi dalam suatu hubungan. Konsep dialektika relasi dasar yang pertama ada autonomy and connection, yaitu mengacu pada salah satu jenis ketegangan atau konflik dalam hubungan interpersonal yang mencerminkan ketegangan antara dua kebutuhan fundamental dalam hubungan, yaitu autonomi atau keinginan individu untuk memiliki independensi, kebebasan, dan kontrol atas diri sendiri, dengan koneksi yang merupakan keinginan individu untuk merasa terhubung, dekat, dan terikat dengan pasangan atau orang lain dalam suatu hubungan. Yang kedua ada openness and protection, yaitu mengacu pada salah satu jenis ketegangan atau konflik dalam hubungan interpersonal yang mencerminkan ketegangan antara kebutuhan individu untuk terbuka dan jujur dengan pasangan atau orang lain dalam hubungan, atau openness, dan di sisi lain kebutuhan mereka untuk melindungi privasi, informasi pribadi, atau merahasiakan berbagai aspek dari diri mereka, atau protection. Yang ketiga, ada novelty and predictability. Hal ini mencerminkan ketegangan antara kedua kebutuhan yang sering berlawanan dalam hubungan, yaitu novelty atau kebaruan, yang merupakan keinginan untuk mengalami hal-hal baru, mengeksplorasi, dan mengadopsi perubahan dalam hubungan, dengan predictability atau prediktabilitas yang merupakan keinginan untuk memiliki stabilitas, rutinitas, dan rasa kepastian dalam hubungan. Selanjutnya, elemen-elemen pada dialektika. Yang pertama ada totality, yang menunjukkan bahwa orang-orang dalam suatu hubungan saling bergantung. Ini berarti bahwa ketika sesuatu terjadi pada salah satu anggota dari suatu hubungan, anggota yang lain juga akan terpengaruh. Yang kedua ada contradiction, mengacu pada oposisi dua elemen yang saling bertentangan satu sama lain. Dengan demikian, kontradiksi adalah fitur utama dari pendekatan dialektika. Dialektika adalah hasil dari pertentangan. Yang ketiga ada motion, mengacu pada sifat hubungan yang berproses dan berubah seiring berjalannya waktu. Dibandingkan sebuah hubungan saat ini dengan ketika pertama kali bertemu, tentunya akan ada gerak di tempat kerja. Yang keempat ada praksis, berarti bahwa manusia adalah pembuat pilihan, meskipun kita tidak memiliki pilihan yang sepenuhnya bebas dalam semua hal dan dibatasi oleh pilihan kita, oleh pilihan orang lain, dan oleh kondisi budaya dan sosial. Kita tetaplah pembuat pilihan yang sadar dan aktif. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya ada teori manajemen privasi komunikasi berdasarkan dengan penelitian dari Sandra Petronio. Nah, pada tahun 1991, Petronio ini menerbitkan upaya pertamanya untuk mengkodifikasi semua prinsip dari teori. Karyanya tersebut berbeda dengan konseptualisasinya pada tahun 2002, yaitu mengenai batasan yang terbatas tentang pengelolaan privasi pada pasangan pernikahan. Petronio menyebut ini sebagai teori mikro. Nah, pada 2002 dia mengubah teori tersebut menjadi teori makro yang mencakup beragam hubungan antar pribadi, termasuk kelompok serta organisasi. Perbedaan lainnya adalah terdapat pada perubahan nama dari nama yaitu teori communication boundary management menjadi teori manajemen privasi komunikasi. Setelah itu ia menerbitkan buku pada tahun 2002. Nama baru tersebut menggarisbawahi bahwa tujuan utama teori ini adalah mengungkapkan pribadi. Ia berharap teori ini akan tumbuh dan berkembang dan dapat diterapkan pada pertanyaan mengenai pengungkapan diri dalam berbagai hubungan. Nah, teori ini berupaya menjelaskan mengenai proses negosiasi masyarakat seputar pengungkapan informasi pribadi. Petronio juga mengatakan bahwa definisi dari informasi pribadi adalah hal yang sangat berarti bagi mereka. Teori ini membuat 3 asumsi tentang sifat manusia yang selaras dengan aturan dan sistem. Yang pertama adalah manusia adalah pembuat pilihan, dan yang kedua adalah manusia adalah pembuat aturan dan mengikuti aturan. Yang ketiga adalah pilihan atau aturan manusia didasarkan dengan pertimbangan orang lain sebagai diri. Terdapat 5 anggapan juga mengenai dasar dari teori manajemen privasi komunikasi untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu ada informasi pribadi, yang kedua adalah batasan pribadi, yang ketiga adalah kontrol dan kepemilikan, yang keempat adalah sistem manajemen berbasis aturan, dan yang kelima adalah dialektika manajemen. Nah, keterkaitan dengan studi kasus yang telah kita sebutkan tadi, yaitu pada teori ini dijelaskan bahwa adanya privasi dalam pengungkapan diri dari informasi pribadi seseorang. Nah, informasi itu sendiri merupakan suatu yang penting bagi seseorang itu tersebut. Keterkaitannya dengan kasus ini adalah di mana kasus tersebut merupakan kasus dengan ranah pribadi, yaitu permasalahan di dalam keluarga, di mana seharusnya tidak dibiarkan di media mengenai permasalahan yang dialami oleh mereka yang telah disebutkan tadi. Sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan, di mana terdapat batasan diri yang mengandalkan metafora batasan untuk mengajukan bahwa ada batasan antara menjadi informasi yang akan diberikan itu untuk publik atau untuk pribadi. Di satu sisi, batas masyarakat menyimpan informasi untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, orang mengungkapkan beberapa informasi pribadi kepada orang lain dalam hubungan sosial dengan mereka. Ketika informasi pribadi dibagikan, batasan di sekelilingnya tersebut menjadi batasan kolektif, dan informasi tersebut tidak hanya mengenai dirinya sendiri, itu memiliki hubungan yang bersinambungan. Ketika informasi pribadi tetap menjadi milik seorang individu dan tidak diungkapkan, batasan tersebut disebut dengan batasan pribadi. Sekian, saya kembalikan ke Hikmah Rizkia.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.